Oke guys, kita sekarang lanjut ke number 8 until 14. Di sini ada dua teks. Terlihat simpel bukan? Tapi coba kita pahami dulu sedikit sebelum kita lanjut ke questionnya. Text 1 itu ngebahas apa sih? In the ancient tapestry of longevity practices worldwide, one cannot overlook the aromatic charm steeped in Chinese tea. Jadi di era zaman dahulu yang berhubungan dengan longevity praktis, jadi kayak berkaitan dengan awet muda di seluruh dunia. Satu yang nggak boleh diabaikan itu adalah overlook the aromatic charm steep in Chinese tea. Jadi adalah Chinese tea atau teh Cina yang nggak boleh diabaikan gitu ya kalau ngomongin awet muda. As the elixir of vitality, Chinese tea is a tradition, ceremony, and a sip of timeless wisdom. Imagine being reclined in a silk robe surrounded by the subtle melodies of a traditional Kyokin and cradling a porcelain teacup that holds not just leaves but the secret of longevity. Jadi bayangin kita tuh lagi pakai baju atau jubah gitu ya dari sutra, terus kita dikelilingi oleh melodi yang halus kayak gitu, terus kita lagi menggenggam teacupnya yang mana teacup ini bukan hanya kumpulan dari dedaunan tapi adalah rahasia dari awet muda kayak gitu. Chinese tea isn't merely a liquid. Jadi teh Cina itu bukan semata-mata hanyalah sebuah cairan gitu ya. It's a journey through the emerald hills of longevity, hand-plucked by the wise hands that have cradled generation. Gitu. Itu merupakan perjalanan gitu ya, panjang tentang bagaimana cara awet muda hand-plucked by the wise hand that have cradled generation. Dari masa ke masa. Oke, teks 1 ngomongin itu, terus kita lewati dulu bisa teks 2, kita cari mana yang nanyain tentang question dari paragraf pertama. Ada nggak? Nah, di sini kalau ada ya, nomor 9. Lalu kita belum baca semuanya sih gitu. Tapi di sini nomor 9, the writer's intention in writing text 1 is to. Nah, text 1 tadi kan dia udah langsung nyepil sebenarnya kalau tujuannya itu adalah one cannot overlook. Jadi satu yang nggak boleh diabaikan dari bagian dari aromatic charm jatuh kepada Chinese tea. Karena Chinese tea itu bukan Chinese tea itu adalah sebuah tradisi, ceremony, and a sip of timeless wisdom kayak gitu ya udah menyangkut ketiga hal dan juga secret of longevity. Coba kita baca lagi untuk memperjelas di paragraf kedua. The art of sipping tea in China isn't rush. As the leaves pour tea in the hot water, they release not just flavors but the essence of life itself. With each sip, you're not just drinking tea but imbibing the stories of centuries. Katanya kamu tuh gak hanya menyeruput teh, ya, tapi imbibing the story of centuries. Tapi kamu juga menyeruput seolah-olah gitu ya, berabad-abad, apanya, historinya gitu ya. Soaking in the resilience of the leaves that have weathered storm to bring you this moment. So, let the fragrant clouds of oolong, oolong itu bagi nama lain, satu nama dari daun tehnya gitu ya, or the robust embrace of pureh be your companion in the quest for long life. In Chinese tea, every cup is a celebration of life, health, and the delightful dance of time. Oke, jadi ada di paragraf pertama tadi ya. Nah, Kak, coba kita analisis apakah yang explain the history, mungkin ya history behind Chinese tea, tapi tadi not just talk about history gitu ya sayangnya. Elaborate how Chinese is made, nggak elaborate karena ini baru gitu ya. Compare nggak compare juga, nggak membandingkan. Emphasize the significant mungkin ya. Significant itu kayak ibaratnya signifikan atau signifikan bahasa Indonesia itu kan kayak pentingnya gitu ya. Atau asal muasalnya, tapi nggak hanya dari satu sisi saja. Kalau ini convey the health benefit enggak. Jadi apakah A or D? Ya, yang tepat adalah yang D. Karena yang A itu terbatas hanya pada historinya. Sedangkan kalau yang D itu lengkap ya, mulai dari history, terus longevity. Oke, go ahead. Number 8. The word imbibing. Imbibing itu kan artinya kita bisa artikan
seperti menyeruput ya, ataupun menyerap gitu. Gede semua. Menyeruput. Nah, jadi kita padankan nih dengan sinonim di bawah. The place it, tempat untuk menanam. Bukan ya? Ini kita artiin dulu, tempat menanam. Beradaptasi, menyerap, mempertahankan kan, resist atau menolak gitu ya, atau melawan justru. Preserve itu mengawetkan. Oke, jadi jawabannya adalah jelas ya, itu absorb. Karena tadi di paragraf kedua, imbibing-nya itu adalah you are not just drinking tea, karena kamu tuh nggak hanya asal menyeruput teh, tapi kamu juga menyerap gitu ya, menyeruput cerita gitu. Kan kita nggak nyeruput cerita ya, kayak ibaratnya menyerap cerita. Jadi ketika kita minum tehnya itu, kita merasakan cerita juga atau memaknai cerita itu gitu ya. Oke, got it. Mana lagi? Number, nah number 10. Tadi kan kita udah baca ulong gitu ya, walaupun nggak disebutnya sebenarnya ulong itu apa gitu, tapi sebenarnya kita pernah dengar lah ya, kalau ulong itu adalah sesuatu bagian dari part of tea, kayak gitu ya. Jadi mana nih kira-kira? Apakah a type of cloud, cuaca atau awan, a fragrant cloud, type of Chinese tea? Ya, yang sih ya langsung aja. Another name of Chinese tea, bukan another name sih, tapi tipenya gitu, ulong gitu ya. Teh hijau kayak gitu misalnya. A long process of making juga bukan ya, bukan long process. Ini sangat salah gitu. Nah, coba kita baca lagi. Tadi ngomongin ulong. Nah, ini ya. So let the fragrant clouds of oolong or the robust embrace of pureh your companion gitu ya. Jadi biarkanlah si asap dari oolong kayak gitu ya, clouds asap atau awan gitu ya. Or the robust embrace the pureh be your companion. Jadi ketika dituangkan itu menjadi temanmu kayak gitu ya, menjadi teman apa nih, for long life katanya. Oke. Got it? Mana lagi guys? Nah, number 11 ini juga kita bisa langsung kerjakan. Walaupun tanpa melihat teks. Kenapa? Karena di sini udah lengkap. Jadi kita tinggal pahami aja gitu ya. Ini udah aku coret-coret malah. Belum dihapus ya. Oke. Okay. At the same time, wine and alcoholic beverages itu minuman gitu ya, were falling out of favor for their intoxicating properties. Were falling out, falling out itu jatuh kan gitu ya. Jadi wine itu, wine sama alkohol kayak jus apa bir gitu ya, kok jus sih, bir itu katanya falling out, jatuh kayak gitu ya. Paving a path, paving itu kayak memberi jalan for tea to spread throughout society. Nah, paving a path jadi seperti memberi jalan kayak gitu untuk teh to spread throughout society and to be used in religious ritual and offering. Jadi aspek pertama yang harus kita baca, yang harus kita catat adalah wine and alkohol, dia katanya fell ya, dia jatuh. Satu. Yang kedua, paving a path gitu, memberi jalan ke siapa nih, ke city-nya yang tadi kita sudah baca toh. Terus yang ketiga itu dipakai di religious gitu, religious ritual kayak gitu ya. Tiga aspek itu. Nah, coba kita padankan nih, apakah yang accidentally secara gak sengaja gitu ya, wine and alcoholic drink were losing popularity. Nah, salah ya, kenapa salah, kenapa di sini popularity bukan popularity tapi ya falling out aja di kenapa intoxicating property, jadi tuh. Jadi bukan popularity-nya gitu. Kalau ini simultaneously secara simultan, wine and alcoholic beverages were gaining interest, malah gaining interest, itu salah ya. Terus kalau ini, while wine and alcoholic beverages were simultaneously losing appeal because of their intoxicating nature, tea was finding acceptance across different societal segments. Nah, jadi yang paling tepat karena di sini ada while kayak gitu ya, walaupun misalnya di sini adalah adverb-nya itu atau preposition-nya itu ngomongin while, ya nggak masalah sih gitu ya. Kayaknya kita nggak lihat dari preposition-nya.
tapi kita melihat atau conjunctionnya, tapi kita melihat isi atau kontennya ya. Di sini jadi satu satu poinnya adalah wine and alcoholic itu losing gitu ya atau fail, losing appeal because of their intoxicating nature kayak gitu ya. Toxic kayak gitu ya. Jadi toxic secara alami, jadi nggak detox gitu kan. Kalau teh kan detox ya. Kalau yang di at the same time the growing ini the same time gitu di waktu yang sama the growing allure of wine. Nah, ini pertumbuhan ya, kan nggak growing tapi decreasing gitu ya. Nah, kalau yang I, simultaneously, the allure of wine and alcoholic drink was dying. Nah, was dying due to their intoxicating effect. Emang fail sih, cuman nggak dying dan bu ya memang sih intoxicating effect ya, leading to the decline in the prominence of tea. Nah, ini tea-nya jadi kedampak gitu ya, bukan itu. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Next, nah di sini dia nanyain what was the event that originated discovery of tea. Kita belum baca sih. Terus ini the word literati in text 2 paragraph 2. Begitu. Habis itu what is the relationship between text kita coba baca yang teks kedua ya, guys. Oke. Nah, tea and tea culture, oke, teh dan budayanya itu have been an intrinsic part of China's history and society for centuries. Tea wares itu kayak peralatan buat teh, and drinking vessels are an important and unique window into the evolution of China's culture. Jadi Cina itu ternyata sangat lekat dengan namanya teh gitu ya, teh Cina. By all accounts, China's omnipresent tea culture can be traced as far back as before 2000 before century and the Qin dynasty. The mythical Shennong Emperor discovered tea. Jadi ditemukan oleh Shennong Emperor, kerajaan ini ya, Shennong ya. When a leaf fell into boiled water, he was drinking. Jadi dia lagi minum, terus tiba-tiba jatuhlah daun ke rebusannya gitu ya. Beginning a tradition that exists to this day. Oke, jadi inilah yang asal usulnya teh itu ternyata lagi minum terus ada daun nyemplung kayak gitu ya. Akhirnya oh enak ya kayaknya. Dan kebetulan daun teh ya. Kalau misal daun lain bahaya juga. Oke, ada nggak yang nanyain paragraf 1 ya? Iya. Nomor 12 kan tadi, what was the event that originated this discovery? Jadi penemuannya tuh apa sih kayak gitu. Tadi Shenong ya, Shenong Emperor. Ya udah langsung aja yang B, karena ini jawabannya. Karena kalau yang E, appearance of utensils for tea preparation, utensils itu adalah kayak peralatan. Kayak bukan peralatan, justru peralatan ditemukan nanti. Ya walaupun kita belum baca ya, kita bisa logikakan gitu ya. Dan ini kita sudah baca dan ini jawabannya gitu ya. So, ini the completion of the classic tea by monk in the 8th century. Sepertinya ini nanti gitu ya karena tadi 2000 before century. The quick spread of tea drinking culture during the Tang Dynasty. The literati attributed medicinal properties to tea. Bukan ini. Ini kan diatributkan gitu ya dengan teh, bukan ini. The quick spread of tea drinking. Bukan dong, masa udah udah ditemukan dulu baru ini nanya yang ditemukannya gimana gitu ya. Terus ini literati itu kan literatur ya atau orangnya kan literati gitu. Kalau kalau bedanya nounnya literatur gitu ya. Apa kira-kira literati di paragraf kedua? Oh, di sini paragraf, ya betul, kedua ya. Coba kita scanning atau skimming kira-kira ada nggak? Yap, di sini ya. Nah, aku langsung nemu di sini. Soalnya di sini tidak ada dan di sini tadi juga tidak ada ya literati. Emang apa sih literati? Kita coba baca. Jadi titik. Scholars itu kan ilmuwan ya, and monks itu adalah biksu, were quick to adopt Luoyu's approach to tea. Throughout the Tang Dynasty, the culture of tea drinking spread quickly. Okay. Inspired by Luoyu ideas, the literati attributed medicinal qualities to tea, praise for sharpening the mind. Oke, berarti mereka tuh kayak belajar terus bawa-bawa tea gitu ya, melibatkan tea kayak gitu. Jadi kita bisa padankan jawabannya ke literati ini ke siapa? Apakah scrolls of literary work ini noun-nya? Ini kita kan nyari orangnya gitu ya, atau pronoun gitu, atau subjeknya gitu ya, atau orangnya lah ya gitu. Ini benda gitu kan. Sharpeners of mind, penguat pikiran bukan ya, karena orang yang dikuatkan gitu ya. Jadi bukan ini.
People strive to have and maintain sharp mind. Orang yang sedang berjuang. Sepertinya bukan orang yang sedang berjuang ya, tapi orang yang memang suka gitu ya. Nah, di sini well educated people who are mainly interested in it. Ya, betul sekali jawabannya. Jadi orang yang terdidik gitu ya. Dan mereka tuh tertarik sama literatur, makanya disebut literati gitu. Kalau misalnya di Indonesia kan literasi namanya gitu ya, atau literatur itu sumber-sumber literatur. People who are famous for having nggak famous, bukan masalah famousnya, tapi adalah orang-orang yang ini yang tadi mereka itu ada di medicine gitu ya, terus melibatkan teh yang mereka percaya itu bisa memperkuat pikiran mereka gitu, sharpening their minds gitu ya. Oke, terakhir, what is the relationship? Apa sih relationship-nya between text 1 and text 2? Text 1 tadi kan ngomong kita sudah tangkap poinnya kan, ada yang nanya in text 1 kan, yaitu dia bukan hanya history tapi juga significance. Kalau teks tuh kita bisa simpulkan kalau dia itu tadi ngomongin tentang um, culture-nya atau yang mengawali kayak gitu ya, kayak gitu. Sejarah yang mengawalinya kayak gitu, tradisi yang mengawalinya, siapa yang menemukannya. Both text explain the story, emang sih history kita keep. Both text emphasize the importance. Nah, ini importance, ini important history. Kita dihadapkan dengan pilihan yang hampir sama lagi ya. Kalau yang si text one emphasize the significant, whereas text two explain the three drinking culture. Si drinking culture coming from the same country. Padahal country-nya itu beda-beda ya. Tadi kan katanya Cina dan itu menyebar ke seluruh dunia kayak gitu. Jadi bukan the same country, nggak mungkin same country. Explain the origin story of the culture in China. Compare, nah ini compare different type enggak ya? Itu hanya nyebutin aja tadi kan all ulongnya gitu ya. Argues for the spread of Chinese tea as an art, while text to criticize nggak criticize juga ya. Jadi ya udah kita dihadapkan lagi dengan dua pilihan. Apakah is or are those texts explain or describe only about history or the importance? Ya, jawabannya adalah di importance. Karena importance itu tadi berkaitan dengan significance gitu ya. Dimana pada teks 1 juga sudah jelas-jelas dia tuh gak hanya nyebutin history kan. Tapi tentang, nah kita bisa cek lagi. Nah, tentang evolusi kayak gitu ya. Terus nih tentang tradisi, seremoni, dan juga sip of timeless wisdom. Jadi apa? Seruputan dari kebijaksanaan yang sangat lama, tidak terkira waktunya, kayak gitu ya. Bukan hanya history kayak gitu, karena lengkap. Terus teks kedua juga nggak bahas tentang history dan emang awal asal muasalnya kayak gitu ya. Tapi juga dikaitkan dengan penyebarannya gitu. Jadi bukan hanya asal muasalnya. Oke, that's all for number 8 until number 14. Nomor 15 sampai 20 ada di video selanjutnya ya. See you.